Kita berasa wisata ya. Iya, saat ini kita di tempat yang sangat istimewa. Kita Jadi di wisatawan. di sebuah taman Mbak kita itu. Taman apa? Jadi ini taman yang dibangun pada tahun 1757. Bukan taman yang paling indah. Bukan, kayak kamu dulu. Kita Iya. ada di Taman Sari. Kompleks Taman Sari. Iya, Kompleks Iya. Taman Sari saat ini di tempat wisata yang cukup ramai juga dikunjungi oleh wisatawan. Benar. Dan kita tepatnya di Joglo Taman Sari di Patehan ya. Patean, Kemantren Keraton Yogyakarta. Yogyakarta. Boleh tepuk tangan untuk kita. Hari ini kita di tengah kota. Lagi-lagi di kota Jogja ya. Betul, setelah kemarin kita ada di Kulon Progo, di Bantul, Sleman dan besok kita ke Gunung Kidul juga. Belum sampai ke sana Belum, kita ya. karena kita memang muter-muter ya Mbak Marta untuk ketemu dengan teman-teman pelaku UMKM seperti yang ada saat ini. Emang di sini pelaku UMKM semuanya? Loh, Bukan pelaku curanmor Pak? Oh, bukan. Bukan ya? Coba yang pelaku UMKM boleh angkat tangan. Nah, ini yang lumayan bawa, lengkap ini. Yang ada bawa Bapak produk-produknya. Yang bawa produknya. Boleh angkat tangan. Oh semuanya. Oh tahu nanti suruh jualan soalnya sekaligus ya. Karena kita di sini memang mau ketemu dengan bakul-bakul yang memang kita pengen tahu apa kabarnya, seperti apa progres usahanya. Betul. Nah, bersama saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi karena ini bentuknya Sarasehan, kita mau tanya-tanya sama UMKM. Betul, kita ngobrol. Betul, tapi juga nggak cuma ngobrol karena yang ada di sini langsung nanti difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM dengan didatangkannya teman-teman PLUT. Betul. Ya. Jadi nanti langsung bisa daftar Si Bakul. Kalau belum daftar, karena tadi sudah muter-muter saya tanya. Ya. Yang belum daftar Si Bakul berapa orang? Angkat tangan. Yang belum daftar? Tuh kan masih banyak di kota loh. Ini yang penting belum, ya. kaosnya sudah Si Bakul. Iya. Nanti habis ini daftar Si Bakul. Sudah ada Mbak Lista dan juga Mbak Rosa. Yang ada di depan nanti akan membantu Bapak Ibu. Termasuk kalau Bapak Ibu pengen tanya atau pengen konsultasi bagaimana legalitas usahanya, halalnya, PIRT dan jangan lupa NIB. Itu yang pertama. Tapi tentu saja nanti akan ada banyak informasi dari Dinas Koperasi UKM DIY lewat Si Bakul. Betul. Yang perlu diketahui oleh kalau Anda semuanya pelaku UMKM di DIY yang sudah ikut Si Bakul. Nah, gitu. seperti itu. Nah sekarang sudah ada 2 UMKM yang kita tarik ke sini, kita paksa-paksa. Kita tangkap dan kita paksa untuk bicara. Betul. Karena ngaku, gitu ya. Satu hal yang penting dalam sebuah usaha itu adalah komunikasi. Nah makanya ini kita ajak ngobrol. Kita juga pengen tahu seberapa jauh teknik komunikasi. Karena ini kan bakul-bakulnya. Kita lihat produknya di sini. Loh ini salah satu ikut kelas saya dulu. Berarti ya expert no. Harus dibuktikan sekarang ya. Kita tanya-tanya. Ini silakan dikenalkan namanya siapa dan produknya apa. Silakan Pak Sony. Matur nuwun, terima kasih Mbak Marta. Iya. Mas Aat. Ya temannya Mbak Marta saya. Temannya Mbak Marta. Oke, selamat siang para pemirsa. Nama saya Sony. Saya di sini mewakili untuk membawa satu produk. Saya dari Galeri Segaran. Galeri Segaran itu ada juga di alamat kami ada di Kompleks Taman Sari. Lebih tepatnya ada di sebelah selatan Sumur Gemuling atau Masjid Bawah Tanah. Kenapa saya namakan Segaran? Karena memang di tempat kami untuk usaha tersebut dulunya adalah danau buatan. Segaran. Atau segoro ditambahi akhiran an tadi segoro. Betul. Segoroan. Gitu. Nah, terus usahanya apa Pak? Nah, usahanya memang tidak jauh dengan yang dahulu dilaksanakan oleh para simbah-simbah kami. Memang di kampung kami Taman khususnya itu adalah pengrajin batik ataupun lebih dikhususkan di era tahun 70-80 itu adalah pembuatan batik lukis atau untuk wall hanging gitu lah, cara Inggrisnya kan gitu. Coba diulangi apa At? Orang ngerti. Nah, aku Jawa kutuk. Nah, pada akhirnya karena memang untuk perkembangan selanjutnya
karena terjadi situasi yang memang tidak memungkinkan seperti bom Bali dahulu, terus adanya COVID dan sebagainya, dan akhirnya itu menjadi stuck bagi kami untuk berkarya, khususnya yang di batik lukis ataupun wall hanging tersebut. Akhirnya kami dari teman-teman itu membuat media kaos atau t-shirt, kami biasa menggunakan dengan combat. Jadi ini sekarang t-shirt di batik? Dilukis, lebih tepatnya batik. Yang saya bawa ada dilukis dengan pewarna batik. Oh. Jadi dengan media kaos tetap kita sama ini prosesnya. Tekniknya dilukis Pak berarti? Dilukis langsung dengan... Kok bagus sekali ya? Bisa presisi gini? Memang ini pelukis-pelukis batik berarti dulunya? Ya memang keturunan, lebih tepatnya keturunan daripada simbah-simbah dahulu kami yang memang membuat batik. Gitu. Dan ini pewarna batik itu maksudnya apakah menggunakan pewarnanya aja atau tekniknya tuh sama seperti pewarnaan batik? Kayak dilorot, kayak gitu. Nah perbedaannya yang kalau yang seperti ini pewarna batik yang langsung dengan pewarna seperti ini tanpa lilin yang seperti ini tidak perlu dilorot. Memang ada teknik untuk penguncian atau istilahnya biar enggak luntur ada. Tapi untuk perbedaan dengan yang satu yang saya bawa di situ tuh tanpa dilorot atau dikebyok. Karena kalau dilorot blodor ya kaosnya ini mungkin. Nah makanya dikunci tersebut biar gak blobor kemana-mana. Dilorot-lorot. Iya malah jadi ukurannya ganti. Ini Pak Sony kalau lihat ukurannya ini segmen pasarnya siapa nih? Bule-bule kah atau orang lokal atau siapa ini yang? Dua-duanya Mbak Marta. Karena memang di Taman Sari itu tamu memang tidak didominasi daripada wisatawan Nusantara, tapi memang dari asing juga. Jadi kami harus menyediakan memang untuk tamu-tamu. Dua-duanya. Nah ini biasanya kalau wisatawan lokal sama wisatawan asing sama nggak seleranya? Kalau untuk selera sih sama saja, nggak ada perbedaan. Cuman mereka yang lebih tertarik itu karena keunikannya di awal. Ini kan keunikannya yaitu kan biasanya batik itu kan hanya di kain, hanya untuk jari, seperti yang contoh-contoh yang batik-batik tradisional kan. Oh ini tiba-tiba di kaos. Di kaos, di t-shirt dan seperti itu. Oke. Ini motif-motifnya apakah abstrak, kontemporer atau apa gitu? Iya, semuanya bisa kita kerjakan. Gitu. Kalau biasanya peminatnya yang seperti apa? Apa malah kalau yang untuk asing memang lebih ke kontemporer. Gitu, lebih ke tombak kontemporernya. Oke, gitu. Ini berarti sekarang sudah punya segmen pasar sendiri ya Pak ya? Kurang sudah mulai biasa laris? Alhamdulillah mulai pulih? Lumayan. Ini ngomong-ngomong Pak Sony kok nggak dikasih merek apa gitu Pak? Memang kita belum punya belum merek dagangnya gitu. Nah, mungkin dengan adanya Cibakul ini kamu nanti bisa konsultasi. Nanti tanya bagaimana cara membuat merek ya dan kemudian dihakikan. Betul, kayaknya ini perlu merek, haki juga karena ini keren banget dan ini juga pasti limited juga produk-produknya. Kata mereka limited edition. Betul. Kita kasih apresiasi dulu buat Pak Sony. Selanjutnya ini ada Mas Nanda, dengan Nanda SFX. Pak Nanda dengan putranya ini? Ini sama siapa? Oh bukan. Bapaknya ini? Bapaknya. Hasil karya. Hasil karya. Yuk kenalin dulu Mas. Dikenalin Mas Nanda. Nama saya Nanda SFX. SFX itu sebetulnya singkatan spesial S-nya. FX-nya tuh efek. Oh efek. Ya, itu jenis pekerjaan yang di Hollywood biasanya ada. Special effect. Ya. Oh tapi iya. lebih ke jadi basic. SFX, kayak saya SPT Mas. Apa? Spesial pakai telur. Ini beda. SFX itu spesial effect. Ya. Oh jadi apa nih maksudnya? Dirimu apa nih kerjaannya? Ya kebetulan saya sebelahan RT-an sama Pak Pak Sony. Dan terus? kita bersyukur ya di Kampung Taman tuh banyak yang penggiat seni. Jadi saya terlahir pun bisa seni. Oh ya? Ya karena orang tua kami juga pembatik juga. Tapi saya lebih ingin mengembangkan gitu. Apa terusan? Beda pokoknya ya, bukan beda batik. Gitu. Karena saya mewakili generasi muda di Kampung Taman juga. Dan kebetulan di Kampung Taman ada namanya Kampung Cyber. Oh Kampung Cyber betul, ya. ada. Kita belajarnya di situ juga. Dan di situ internetnya aman untuk anak. Dan kita belajar ini, pengetahuan ini
Dari situ juga. Dari Kampung Ya, Cyber. dari Kampung Cyber. Ngomong-ngomong tuh apa tuh dari tadi tuh ini loh. Ini apa ini yang dibawa ini? Masih penasaran ya? Ya, ini namanya kumis atau brewok palsu dan alis palsu. Imitasi gitu. Ya. Jadi Ini dirimu bikin brewok palsu. Lah ini Ya. sudah palsu ini apa asli? ya hasil karya. Kalian orangnya yang pas. Nanti kalau ditempel seperti itu. Ini untuk apa Mas Nanda kalau boleh diceritain? Kalau Buat apa? bikin itu siapa yang beli atau memang gimana ini? Ya, Pasarnya? dari sejarahnya tadi itu Ya. di Kampung Cyber, kami aslinya kan senang seni. Dari gambar, patung dan akhirnya menemukan referensi untuk film. Film, ya. Dari ternyata film-film yang bikin maaf ya, bukan maaf, maksudnya contohnya Pinocchio. Pinocchio itu kan hidungnya mancung itu Panjang. karena pakai apa? Special effect. Ya, special effect pakai patung dulu. Oh. Nah, terus pembelajarannya enggak cuma bikin patung, terus pakai silikon. Terus ada yang dibikin pakai rambut-rambut untuk kumis. Nah, saya mempelajari itu semua. Dan dulu itu untuk belajar seperti itu gratis. Tapi sekarang kan apa-apa berbayar ya. Oh, iya. Nah, itu. Dulu pas tahun 2008 itu apa-apa serba dapat fasilitas seperti itu, gratis-gratis yang bisa diunduh itu loh. Oh iya, dulu kan ada tuh- pelatihan. Oh, pelatihan-pelatihan Bukan ya online yang, gitu. Enggak, yang ada di website itu kan ada yang bisa diunduh. Kayak Oh. film-film, tutorial. Sekarang udah enggak sekarang ya? enggak ada. Oh iya. Nah, dulu sekarang tuh- komersil sekarang. Ya, dulu mengawalinya seperti itu, akhirnya saya pelajari dan saya pakai sendiri dan teman-teman bilang, loh ini bagus loh untuk dijual. Kenapa enggak dijual aja? Akhirnya Terus bikin dibikin. dan dijual dan gimana? Sekarang progresnya. Ini jualannya. maksudnya yang beli siapa kalau kayak gini? Ini Ini saya- misalnya Aat pengen punya itu, boleh beli gitu. Ini ada seperti pasarnya sendiri. Ada pasar. Kebetulan saya itu kan suka seni, kayak cosplayer gitu. Tapi pakaian Cosplay. pejuang. Saya sering mengekspresikan diri pakai kumis-kumis gini. Oh, berarti yang sering di Malioboro itu masnya itu yang Ya, kalau ada apa itu karnaval. Karnaval. Itu kita sering ikut. sama karena teman-teman ada- onrel. Ya, gitu. betul. Sama komunitas-komunitas pejuang, ontel. Jadi ini gitu. untuk ketoprak juga bisa mendukung untuk Ya, karakter-karakter. dari situ ada klien dari ketoprak, dari Oke. film gitu. Jadi contohnya misalnya kayak Pak Sony kan udah tumbuh sendiri. Ini ada yang nggak tumbuh-tumbuh, pesan aja sama Nanda Betul. gitu ya. Apalagi Oh. yang alis. Untuk cewek. Oh iya. Seperti Berarti kakak saya dong bisa nanti. bisa daripada menggambar terus. Oh. Wah, kan seni. Kita Ketahuan. tadi juga ngeliat ininya Instagramnya Instagramnya. Nanda ya. Ternyata juga banyak request ya. Ada Betul. pasarnya tersendiri itu Ya, tadi. Ada Walaupun Instagramnya. mungkin ini seakan-akan hanya buat film, tapi ternyata untuk keseharian pun ada pasarnya. Kita mencoba untuk di marketplace Hah? dan ternyata berkembang. Ada yang request custom bentuk alis seperti apa, kumis Oke. seperti apa, dan Kalau- ada yang bulu dada juga loh. Oh iya toh. Coba nanti lihat cek Nanti di Instagramnya Instagram ya. ada di Nanda SFX. Boleh menyebutkan marketplace? Boleh. Boleh, udah jualan di mana? Iya. Udah jualan di mana? Shopee Kita kayaknya. banternya di Shopee ya. Oke. Shopee namanya Nanda SFX. Oke, nanti langsung di check out, bisa Iya. langsung di Shopee dan Kalau cocok ya. kalau Mas Iya. Nanda ini dengan usahanya itu kira-kira apa yang masih pengen dilakukan yang belum kesampaian? Siapa tahu lewat Sarasian ini Untuk kita meningkatkan usahanya apa nih? Betul. Mungkin lebih ke untuk memproduksinya itu loh. Oke. Bisa dibantu itu. Bahan bakunya atau apa? SDM-nya atau SDM mungkin ya. Oh, SDM. Ya karena pekerjaan ini kan detail perlu tenaga kerja yang banyak gitu. Tapi Mas Nanda siap untuk melatih misalnya ada lowongan Siap, gitu? sudah saya pikirkan. Oh, tapi belum punya istilahnya karyawan gitu? Ya itu Belum nemu. baru mencoba ini. Oh iya, iya. Oke. Oke, nanti Siapa kita tahu. Perlu ini Terjawab enggak? di sini. Apa namanya patron? ini Seperti apa itu? duduan. Aduh, manekin. Oh iya, manakinnya. Lo kan Ciptaan saya visual, alis. ya. Nanti Pak Sony bisa loh. Ini yang Oh. lebih natural yang kayak gini boleh dicoba. Ya, boleh. Aat, Ada Ini ya. bisa bisa dicopotin ini Pak Sony. Oke, Oke, ya. kita berikan apresiasi tepuk tangan dong buat Pak Sony dan juga Mas Nanda. Sukses Makasih ya, banyak. Mas Nanda, Tambah Pak sukses. Sony. Iya, Salam buat baiklah. tetangga-tetangganya. Boleh dikembalikan ke display. Oke, dan kita mau undang lagi. Ini juga seperti yang tadi disampaikan Iya. ada kampung yang memang dari dulu Luar itu biasa. pembatik semua, Mbak. Betul. Kita akan buktikan juga karena kita juga tadi sudah ketemu dengan salah Bu satu Surajina monggo sama Monggo. Bu Yuni silahkan boleh kita tanya-tanya ya. Iya, ini yang menarik di sini kan ada banyak kegiatan
Bu, monggo Bu, silakan. Sini Bu. Iya. Oh belum dengar kita sapa tadi ya. Oke, yang pertama ini sebelum ke batik, ini ada Bu Yuni. Bu Yuni ini adalah salah satu dari kelompok ya Bu. Boleh maju dikit. Bikin apa Bu? Ekoenzim ya? Bikin inovasi dari ekoenzim, kita bikinnya dari sabun buat mandi gitu loh. Seperti kita tahu kan ini di kota. Yeah. Sementara kota ini masih punya persoalan sampah. Jadi harus mulai mandiri nih warganya. Nah, bagaimana kemandiriannya adalah salah satunya mengolah sampahnya sendiri. Nah, ini salah satu sudah dilakukan oleh kelompok di sini, Bu. Ada berapa orang yang jadi kelompok? Nama kelompoknya? Kita dari Bank Sampah, Bank Sampah Pualam yang ada di Ngadisorian. Ini diketuai oleh Bu Dwi Lestari. Kita sebagai anggota-anggotanya. Tapi ada berapa? Ada 8 orang di situ. Kita juga anak muda juga. Di situ ada juga anak muda, biar anak muda tahu bagaimana sampah itu bukan cuma dibuang aja barber gitu loh. Kita bisa memanfaatkan buat apa saja, nanti bisa. Teknisnya gimana ini untuk ke bank sampahnya Mbak? Jadi ekoenzimnya khususnya? Dari ekoenzim itu nanti kan pembuatannya dari sampah organik ya, itu dari limbah kulit buah. Itu dikumpulin dari ibu-ibu sekitar atau gimana? Dari rumah tangga, kita dari ibu-ibu dikumpulin, itu minimal nanti 5 kulit buah, nanti kita kasihkan dengan mol itu tetes tebu atau dengan gula Jawa. Betul. Itu nanti kita fermentasikan selama 3 bulan, nanti sesudah 3 bulan itu bisa dipakai. Bisa. Dan kemudian kemudian sekarang sudah dibikin jadi beberapa sabun. produk. Karena kalau cairan ekoenzim kita nggak bisa menjual di komunitas ekoenzim. Cairan ekoenzim tidak bisa dijual. Kita cairan ekoenzim dikasihkan saja. Soalnya buat pelestarian alam toh. Terus kalau kita tidak bisa dijual, akhirnya kita berpikir kok ini bisa biar bisa dijual tuh biar ekonomi bentuknya bagaimana begitu. Diubah jadi. Iya, kita diubah menjadi sabun. Nah, itu yang beli siapa sekarang sabunnya? Kita baru teman-teman sendiri saja, tapi kemarin sudah ada pesanan dari Kemenparekraf. Kita sudah terlaksana kemarin. Siap ya, dipesenin gitu sudah siap? Siap sekali. Sudah ready semua barangnya? Sudah. Oke, Mbak Yuni terima kasih dan Ibu. Ini adalah yang unik, ini adalah batiknya, batik klasik motifnya ya Bu. Klasik boleh banget, diceritakan? Ya, betul. Iya, ini kenapa milihnya yang klasik Bu? Ini kan sekarang jarang ya yang membatik klasik. Ya betul, memang batik klasik itu kebetulan saya juga orang Jogja dan sejak orang tua saya juga pembatik dulu. Ini kayak yang dipakai di keraton-keraton itu ya Bu? Betul, ini motif Jogja. Jadi yang warnanya coklat, putih sama agak hitam biru gitu. Ini Bu batik sendiri apa gimana? Saya itu bisa dari awal sampai finishing bisa membatiknya, tapi saya nggak sempat. Dan sudah usia juga sudah lanjut. Iya. Ini saya ada pembatiknya. Punya pembatik-pembatik. Berarti lebih muda sekarang pembatiknya. Iya. Lebih ada juga yang hampir sama gitu. Tapi sekarang udah yang muda justru kurang bagus itu. Tapi ada juga yang bagus. Nitiknya itu beda ya sama yang senior-senior. Ya, memang. Kalau ini Bu, ini istilahnya pembelinya siapa Bu? Pembelinya saya ini langsung konsumen itu teman-teman dari teman kerja sama teman, kebetulan saya juga abdi dalam Keraton Ngayuh Jakarta. Ini juga dititipkan gitu ya? Iya, saya setorkan di Batik Hamzah. Oh iya. Sama batik rumah. Sudah lama dititipkan di sana? Udah. Oke, berarti udah. Dititip nggak diambil-ambil Bu? Oh iya. Maksudnya titip terus. Jual loh ya. Tapi laku ya Bu, maksudnya laku terus. Tapi saya, dari kapan ini Bu bikin kayak gini? Ya udah lebih dari 5 tahun. Oh 5 tahun, luar biasa. Bu boleh tahu Bu, ini kan batik klasik, ini batik tulis beneran. Ya beneran tulis. Ini tuh biasanya kisaran berapa Bu harganya Bu? Ini harganya cuma murah karena nih motifnya enggak halus sekali tapi sedang ini. Ini enggak sampai 1 juta. Terus tapi saya juga ada yang 1 under juta. 1 juta. Ya. Ada juga yang
1,5 juta, yang lebih halus lagi. Tergantung halus enggaknya. Iya, dan kerumitan. Seperti menulis itu ada yang tulisan halus, tulisan seni. Jadi senang banget yang nih. 500 juga ada. Semuanya batik tulis asli. Iya, dan tadi apa Bu brandnya? Batik Kartiko Kusumo. Kartiko Kusumo. Iya, ini menarik karena nama saya Ibu Surajima. Oh iya, Ibu Surajima tadi panggilnya salah ya. Iya. Ibu Surajima ini masih sebagai penerus batik yang klasik dan masih ada di kota Jogja. Jadi kita apresiasi banget. Terima kasih banyak Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Sama-sama. Terima kasih Mas. Ya, matur nuwun Bu. Tetap di sini aja Bu. Kita bahas nanti dengan narasumber kita ya. Bagaimana tanggapannya untuk para pelaku UMKM di kota Jogja. Dan ini sebenarnya kalau kita mau display, dilihatin displaynya semuanya isinya makanan, banyak kuliner banget. ya. Nanti kita ketemu lagi tentunya masih di Sarasehan Sarasehan Sibagul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Kita berasa suasana buka bersama. Karena di depan kita sudah tersaji. Ini semuanya kulinernya luar biasa. Padahal tadi katanya sini tuh kampung pembatik. Dari berbagai keturunan pembatik. Tapi isinya makanan semua. Kok isinya lemper. Gak tahu kalau dalamnya batik. Ada apem. Oh iya bener banget. Jangan-jangan iya ya. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu yang di display di depan sini tuh punya siapa aja? Siapa yang sudah mendisplay kulinernya? Angkat tangan. Wah. Yang punya apem ini siapa apem? Wadah, yang di belakang Ibu. sana. Dada ini arem-arem ya? Arem-arem ini. Arem-arem? Apa tuh kuning di sana. Oh, ada. Bukan ini ya, ada produsennya. Yang itu mantep angkat tangannya itu kalau bakul tuh sing pede. Oh, itu siapa Puding ya? Puding. Puding betul. Oh salad. Oh salad. Siapa punya? Oh ya. Ada kue-kue kering, ini mau lebaran kan. Udah mulai kue kering nih yang nastar. Ada sama teman-temannya. Siapa? Oke. Oh bikinan toko depan. Wah kalau kita lihat ke belakang semakin banyak. Iya banyak banget. Ini yang punya Rengginan. Iya toh Rengginan ya. Oh iya. Terus apalagi nih? Pokoknya keletian-keletian ya. Banyak lah pokoknya ya. Iya. Ada wedang. Ada wedang uwuh Yudarti. Jadi tadi ada uwuh yang dia jadi ekoenzim, kita jadiin wedang. Jadi wedang juga. Kreatif orang kota ini. Iya, jadi tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Senangnya ngelihat ini semuanya. Betul ya. Nanti sekali. kita akan lihat bagaimana para narasumber kita melihat semangatnya para pelaku UMKM. Jadi kita sapa dulu ya. Yang pertama ibu-ibu sudah hadir di hadapan kita semuanya, pada kenal nggak? Siapa yang kenal dari 4 narasumber? Yang mana? Yang paling kenal? Paling kenal yang mana?
Yang tengah yang mana? Pak Sinar sama Pak Lurah. Iya, yang tengah Pak Sinar sama Pak Lurah. Lah terus yang pinggir-pinggirnya juga terkenal loh. Iya, tapi minimal kalau nggak kenal yang dua-duanya ini ya orang mana gitu loh ya. Iya. Kalau yang paling pinggir ini soalnya orang orang provinsi. Nah, tapi sering muter-muter gitu. Beliau kita kenalin Bapak Tri Saktiana, menikah adalah asisten perekonomian dan pembangunan Setda DIY. Ibu-ibu dulu menikah pernah jadi penjabat Bupati Kulon Progo. Pak Tri, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Pak, itu ada mikrofonnya Pak, biar kedengaran suaranya Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem ayam, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Selalu. Beliau ini bukan asisten sebenarnya. Motivator. Iya. Kita tuh selalu dapat ilmu baru kalau ketemu Pak Tri. Iya. Dapat istilah-istilah baru. Terakhir nanti kalau ketemu dengan Pak Tri, quote-nya apa Pak hari ini Pak? Quote-nya. Kata-kata hari ini Pak. Iya, nanti kita tunggu kalau yang itu. Kemudian yang dua orang yang sudah dikenal, kita sapa dulu ya Ibu. Sinten? Pak Sinar, Pak RM Sinar Biat Nujanat SE, wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Sinar. Pak Sinar, wah ini tuh hebat sekali nih di tengah kota, di tengah deket Taman Sari, tapi isinya makanan semua ya Pak. Iya. Yang hebat Pak Lurah ini. Oh gitu ya. Iya. Karena semua binanya Pak Lurah. Oh iya. Ini kalau gitu kita tanya nanti sama Pak Lurah ini. Baik, matur nuwun Pak Sinar nanti. Sama-sama. Iya, nanti diberikan masukan-masukan buat UKM-nya. Pak Lurah, kula nuwun Pak Lurah. Kula nuwun Pak Lurah, ini ada Pak Lurah Pak Gunawan Sigit Putranto SH. Ini yang membawa Assalamualaikum. Luar biasa warganya. Ini kalau dari suaranya dan penampilannya kayaknya Pak Lurahnya iki rodok pengisi radio ya. Mantep ya suaranya. Dan kalau ada yang nanggap pun sekarang Mas. Itu dia kan. Nah. Bener kan. Terus belum melihat caranya jalan. Oh beda lagi nanti. Wah, kelihatan lari ke sana ke sini. Gitu. Pak Lurah nanti ngomongin tentang potensi yang ada di sini ya Pak ya. Siap. Ya. Tapi saya sedikit mengcounter apa yang disampaikan Pak Sinar Biat. Apa ini? Kenapa Pak? Ini kalau tadi disampaikan Pak Sinar Biat, yang hebat lurahnya bukan. Siapa? Yang hebat adalah warga Patehan. Wah. Kalau lurah itu hanya nunut ngeyup, berapa waktu pasti digeser. Nah, yang hebat mereka. Oke. Jadi tergantung eyupan ya Pak. Kalau nggak ada ya nggak usah jadi lurah. Nggak usah jadi lurah. Kalau nggak eyup. Nggak eyup dan nggak ada eyupannya. Orang no kursine. Gitu. Beda sama yang sebelah ya Pak. Oke, dan yang paling ujung. Satu lagi. Ini kalau Bapak Ibu tuh punya Instagram. Wah ini wajahnya tuh keluar terus. Beredar, FYP terus. Karena teman kita ini memang seorang influencer. Jadi ini sering datang ke warung-warung, ke tempat-tempat usaha, dia bikin konten. Lalu tadinya nggak terkenal, bakule itu udah kerepotan karena kebak wong tuku. Ya ini namanya Mas Danang Triantoro, SSI. Atau nama panggungnya? Nama panggungnya? Prince Nangka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu salam kenal. Mas Danang, Mas Danang apa Prince nih? Mas Prince. Iya. Mas Danang nanti teman-teman diajakin ya biar memaksimalkan media sosialnya. Diajak apa? Diajak belajar bersama-sama. Oh iya deh kalau gitu. Nah sebelum belajar berarti kita tanya lagi sama Pak Lurah nih Pak Sigit. Ini kan memang potensinya kuliner. Apa sekian persen paling banyak memang kuliner di area sini Pak, UMKM-nya Pak? Iya, baik. Kan ada batik juga. Betul. Untuk Kelurahan Patehan itu ada menurut data ada kurang lebih 436 pelaku UMKM. Di Kelurahan Patehan ini memang kalau secara spesifik banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di sini. Kalau tadi disampaikan ini katanya di sini industri batiknya banyak. Tapi ini kok malah kuliner yang ditampilkan. Jangan salah, ada satu produk di wilayah Kelurahan Patehan namanya bolu atau apa ya? Batik ya. Bolu batik nggih. Nah, brownies batik nggih. Brownies batik. Jadi sebagai toppingnya itu di batik.
Jadi kita malah eman-eman kalau mau makan. Gambarnya bagus-bagus itu. Kemudian untuk pengembangan kuliner ini, mereka sudah jalan dengan memanfaatkan media-media yang konvensional, dijual di pasar dan lain sebagainya. Walaupun demikian, kami pihak Kelurahan Patehan beberapa waktu yang lalu di tahun 2023 juga mencoba memberikan fasilitasi berupa pelatihan marketing online. Kemarin belum kenal sama Mas Danang, jadi saya tidak ngaturi Mas Danang. Ini tadi saya sudah mencoba untuk mendekati Mas Danang, kira-kira nek gratisan siap apa tidak itu. Sudah menyatakan siap, jadi nanti oke lah ya, akan kita bawa beliaunya ke Patehan untuk mengekspos. Dan juga kami bekerja sama dengan lembaga, sebetulnya lembaga baru, tetapi ternyata kiprahnya dia bisa merangkul semua pihak yang terkait, baik dari wisata yang di dalamnya juga ada kulinernya, yaitu Pok Darwis. Pok Darwis ini lembaga yang terakhir dibentuk sebetulnya. Lebih dulu kampung wisatanya daripada Pok Darwisnya. Tetapi karena ini programnya dari Provinsi DIY dan tempatnya lebih tinggi, memayungi lembaga-lembaga yang di bawahnya. Kami mencoba koordinasi dengan para pengurus Pok Darwis. Panjenengan jangan hanya berpikir wisata dalam skup kecil, tetapi harus skup yang lebih luas, lebih besar. Tidak hanya wisatanya yang diangkat, tetapi semua lapisan kehidupan, mata pencaharian warga harus diangkat. Misalnya paket yang dibuat dengan tema besar romantisme ngeteh di Patehan. Ini kita ini ada spesifik banget karena di sini tempatnya Patehan ya Pak. Iya, betul. Karena saya pengen mengembalikan kejayaan Patehan. Patehan itu dari nama tempat tinggal abdi dalam penyaji teh dulu. Nah, makanya kenapa teh kok tidak ada di sini? Kami mencoba mengangkat ini dan kemarin dengan adanya paket wisata dalam bentuk walking tour dan juga cycling tour, skopnya tidak hanya Patehan tapi Jeron Beteng. Alhamdulillah pertama kali kami maju di penyaringan tingkat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berhasil memboyong kejuaraan dalam kategori inovasi produk. Nah, ini boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Inovasi produk dalam hal teh tadi atau apanya Pak? Sebetulnya dalam skop luas, karena kalau dibilang inovasi produk dengan tehnya itu, kami bukan penghasil teh, kami bukan peracik teh, kami belum menjadi penyaji teh, tetapi sinkronisasi dari masing-masing elemen di sini dalam membentuk paket wisata ini. Jadi ada wisatanya, kemudian ada historinya terkait dengan penetapan UNESCO Sumbu Filosofi. Okay. Nah itu kami harus mengangkat potensi wisata ini kita kenalkan jangan hanya wisatanya saja, tetapi apa yang ada di dalamnya harus kita angkat. Seperti produk Ampiang, karyanya Pak Jovan ini, pas ini. Kemudian Rengginang tadi Mbak Yuni, itu kemarin sudah kami masukkan dalam paket souvenir karyanya Pok Darwis Kelurahan Patehan yang dikemas dalam bentuk besek. Itu kemarin juga dipesan Pak Menteri Parekraf Pak Sandiaga Uno sebagai souvenir. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan Hotel Emersia yang kemarin tahun baru juga pesan juga souvenir seperti itu bagi para tamu yang nginep di hotel. Jadi sekarang sudah mulai ada produk-produk khas dari Patehan. Betul, gitu ya Pak ya. Ini nanti akan Sustain berkembang. nggak ini, berlanjut nggak ini selain yang tadi? Ada program yang biar itu berlanjut nggak? Kalau menurut saya program ini harus berlanjut dan tidak boleh mati sampai kapanpun. Okay. Walaupun di awal munculnya program ini saya berkomunikasi dengan Ketua Pok Darwis waktu itu. Tolong program ini dijaga. Waktu itu pesan saya hanya dijaga. Karena saya kepingin mengembalikan nama Patehan itu tadi. Kemudian ditangkap dan akhirnya muncullah nama romantisme ngeteh di Patehan. Jaga dan pertahankan konsep-konsep ini sebagai programnya warga Patehan. Bukan programnya Lurah Patehan zaman saya. Jadi nanti kalau saya pergi,
saya tidak boleh membawa program ini karena ini adalah sudah diklaim menjadi programnya warga Patehan. Dan warga Patehan juga wajib mempertahankan siapapun lurah pengganti saya, pertahankan dan ora sah isin-isin nembung Pak Lurah ini tolong dibantu untuk kelangsungannya. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Oke. Pokoknya Patehan harus terus jaya, dan kalau saya mengutip semangatnya dari ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Patehan, ada 3 kata kunci, sehat, semangat, dan sejahtera. Oke. Jadi identitasnya Patehan itu muncul kembali gitu loh. Betul sekali. Kalau orang di luar Jawa mungkin nggak tahu Patehan itu ada artinya, ada maknanya. Ada tehnya ternyata. Penyaji teh. Oh. Gitu ya. ya. Saya pikir ada pateh, tak kira pateh ya Pak. Betul. Pateh. Jadi di luar itu terkenalnya malah tempat tinggal Pateh. Nah, padahal itu bukan I. Kalau tempat tinggalnya Pateh itu yang sekarang diagem Pak Tri ini di komplek Gubernuran. Iya. Berarti ada Patehan, ada kepatian. Betul. Menarik sekali. Oke, kalau gitu kita tanya Pak Sinar nih sebagai wakilnya Bapak Ibu semuanya ya di Dewan. Boleh dong diapresiasi dulu atau diberikan komentar teman-teman di Patehan termasuk tadi upayanya Pak Lurah. Apa nih kesannya langsung Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya saya kira apresiasinya memang sangat luar biasa. Artinya luar biasa masyarakatnya dan juga luar biasa Pak Lurahnya. Kenapa saya selalu menyampaikan Pak Lurahnya? Karena tidak semua lurah itu kemudian ya punya sense, punya kepedulian, punya kemampuan juga untuk ke arah entrepreneur ya. Ya kayak gini ini kan ya lurah-lurah ini kan harus punya jiwa entrepreneur. Paling tidak ya sedikit banyak punya bekal lah kan begitu. Sehingga dengan punya bekal entrepreneur ya harapannya kemudian ada itikat, ada niat, ada kemauan untuk bagaimana ya menumbuh kembangkan potensi-potensi wilayah yang ada. Dan di Patehan ini sebetulnya sangat luar biasa, saya kira potensinya cukup banyak dan cukup beragam. Nah dengan banyak dan beragam ini saya kira menjadi modal dasar untuk bagaimana kemudian Patehan ini menjadi salah satu penyangga wisata di kawasan wilayah Keraton Jogja khususnya dan kota Jogja pada umumnya. Ya, sehingga potensi-potensi inilah saya kira yang memang harus perlu untuk digali ya. Dimulai menurut saya kalau dari aspek pandangan kami ya tentu tidak lepas dari berawal ya setiap kelurahan itu harus punya database Mbak. Database para pelaku UMKM kita. Dari database itu kemudian ya dikelompokkan bidangnya apa saja potensinya yang ada di wilayah Patehan ini. Kemudian juga diklasifikasi, diklaster. Dari sekian bidang atau jenis itu kemudian klasifikasinya seperti apa. Yang dari mulai yang mikro, yang menengah, yang kecil dan seterusnya ya. Sehingga kaitannya nanti dengan pembuatan perencanaan programnya pemerintah daerah. Karena tanpa data, tanpa klaster, ya kemudian ya sering terjadi implementasi di lapangan, ya program itu kemudian tidak tepat sasaran. Dan saya melihat di wilayah Patehan ini relatif sudah menggeliat, sudah tumbuh, bahkan sudah berkembang, ya. Yang kemudian ya perlu kemudian ya sentuhan-sentuhan dari pemerintah kota ataupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tadi saya kira Pak Lurah menyampaikan bahwa salah satu potensi tadi Patehan ya kita ini kan wisata ini kan bicara wisata ini kan jualannya bisa macam-macam ya. Nah, artinya ya asal usul nama Patehan ini bisa dijadikan sebuah branding untuk ya menumbuh kembangkan ya wilayah Patehan ini untuk menjadi salah satu destinasi, salah satu tujuan wisata kemudian ke Jogja. Dan juga belum ada pasar ngasem
Pasar Ngasem ini juga saya kira sarana prasarananya sudah cukup memadai. Kemudian kantong parkirnya juga ada. Kemudian potensinya ada UMKM kita. Artinya ya tinggal kemudian bagaimana masyarakatnya sudah ada, sudah punya kemauan, sudah beraktivitas, sudah berkegiatan, tinggal kemudian bagaimana pemerintah daerah, dalam ini pemerintah kota Jogja dan provinsi kemudian ya memberikan fasilitasi-fasilitasi yang apa-apa yang mungkin masih perlu untuk dibutuhkan, perlu untuk kemudian mendorong percepatan tumbuh kembangnya para pelaku usaha, pelaku pariwisata di wilayah Patean ini. Saya kira itu. Baik, ini ngomong-ngomong tadi ada salah satu fasilitas yang disebutkan tadi ya, Nanda ya, ada kampung cyber. Nah ini gimana ini? Apakah itu bisa jadi nanti didukung juga oleh apa nih? Dewan bisa memberikan dukungan apa nih Pak? Ketika sudah tumbuh seperti ini di masyarakat? Ya saya kira pemerintah daerah khususnya Pemda DIY ya juga cukup banyak fasilitasi yang kemudian arahnya ke era teknologi, mengikuti perkembangan teknologi. Saya kira cukup banyak ya, termasuk digital marketing, kemudian juga banyak program kegiatan yang arahnya agar supaya para pelaku usaha kita, para pelaku pariwisata kita ini ya harus sudah mulai bergeser dari pola-pola konvensional kemudian ke arah digital modernisasi ya, ke arah menuju mengikuti perkembangan global ya. Saya kira programnya cukup banyak, cukup variatif dalam rangka untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ya. Tinggal kemudian ya sejauh mana kemudian kembali lagi kemauan dari masyarakat. Karena kadang juga saya menemui di beberapa tempat ya pemerintah sudah kemudian menyediakan tapi kadang antusiasme masyarakat, respon masyarakat itu kadang juga masih kurang. Ya? Oke. Nah ini kurang ini juga mungkin ada beberapa aspek, mungkin juga masih kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, yang kemudian masyarakat belum banyak yang tahu, yang mengerti tentang programnya Pemda, sehingga ya kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira menjadi salah satu sarana untuk kita menginformasikan kepada masyarakat secara luas ya apa saja kemudian fasilitasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang semua itu muaranya untuk kepentingan masyarakat di setiap wilayah. Baik. Oke. Semoga jadi angin segar ya, karena sebenarnya banyak fasilitas yang pemerintah diberikan. sudah menyediakan, sudah menginformasikan kalau masyarakatnya nggak aktif atau nggak meraih juga sama saja. Nggak tahu ya saya Mas. Nggak tahu kan kita itu punya medsos banyak sekali kayak hari ini. Di belakangnya Pak Sinar itu ada Facebooknya, Twitter, Instagramnya, ya. Diskop UMKM. Tinggal itu Mas, follow itu ya. Follow, nanti tuh banyak informasi-informasi yang bakalan Bapak Ibu terima lewat media sosial. Jadi sekarang istilahnya seperti yang Pak Sinar tadi sampaikan, kita harus merubah mindset kita sekarang menuju era digital. Kok tambah pinter Mas? Loh, saya tuh temannya Pak Sinar loh. Oh iya. Semenjak ketemu Pak Sinar, Pak Tri dan Pak Lurahnya itu pinter sekali ya. Tapi yang pinter cuman beliau-beliau enggak kamu? Enggak, ini 3 aja. Tapi Pak Lurah loh, saya senang sekali. Kenapa? Loh, kita kan juga ketemu tuh banyak lurah-lurah. Bukannya enggak pinter, tapi Pak Lurah yang satu ini luar biasa. Tetap besok dikasih award ini Pak Lurah. Sebentar, ada mau apa ya? Enggak ada maunya. Ada maunya biasanya Pak? Iya. Mau teh aja. Itu tadi soalnya ya. Itu saya komentari itu. Iya, kenapa, ada apa Pak? Kalau tadi kemudian ada rewardnya, itu rewardnya apa? Nah kalau pol mentok itu ya dipindah. Dipindah lek luwih dhuwur. Iya, kan yang penting reward bukan punishment ya. Betul. Iya, nanti kita bahas bersama dengan Pak Tri Saktiana dan Mas Prince gitu ya. Apa yang menjadi tips bagi UKM kita, sudah siap beliau untuk menyampaikan, tapi sabar dulu sebentar. Tetap di Sarasehan Sibakul.
Iya, Bapak Ibu, habis ini jangan lupa di depan tuh sudah ada Mbak Lista dan juga Mbak Rosa, ini teman-teman Plut. Ini yang siap menunggu Bapak Ibu. Yang belum daftar Cibakul tinggal datang ke depan, nanti langsung bisa daftar. Di depan luar sana ya? Oh, depan sini. Kalau di aja. depan yang ini tuh ada Putri Saktiana soalnya. Oh ada, ya kurang sana. Yang sana ya, nanti jangan keliru malah Putri iya, yang disapa lo ya. Nah, terus satu lagi ada lagi ada fasilitas foto produk. Jadi Bapak Ibu kan bawa ini cocok sekali untuk yang kuliner-kuliner. Oh ya. Dibawa. Terus siapain? Minta foto. Oh. Karena kita punya fotografer profesional. Nah itu kan sangat bermanfaat sekali ketika Bapak Ibu iklan di media sosial. Gambarnya bagus tapi tidak menipu. Nah itu yang paling penting. Malah mingin-mingini. Gitu ya? Jadi ada sudut-sudut yang harus diambil oleh fotografer. Dan itu gratis ya? Gratis. Dan Bapak Ibu kalau pengen bisa motret pakai HP, bisa fotonya bagus. Itu di Cibakul ada kelasnya. Jadi silakan nanti habis ini dimanfaatkan seperti yang Pak Sinar bilang tadi. Pemerintah sudah nyiapkan, Pemda DIY sudah memberikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengambil ya buat apa begitu. Namanya zong itu ya. Nah sekarang karena sudah ada Pak Asisten, Pak Trisaktiana. Ini tadi kan yang disampaikan Pak Sinar itu juga fasilitasi. Ya. Nah fasilitasi dari Dewan itu nanti bentuknya anggaran. Dan anggaran itu untuk membiayai program. Salah satunya ya program-program yang sudah dilaksanakan oleh dinas. Betul. Nah hari ini ada Pak Tri secara umum juga memberikan gambaran apa ya. Pemerintah DIY itu kan sangat support kepada UMKM ya Pak. Ada yang spesifik seperti apa sih Pak supportnya saking penuh perhatiannya Pak? Mau nggak Pak? Ya Mbak Marta, sebelum ke yang teknis saya ingin yang prinsip dulu. Pertama saya ke DIY itu dilantik oleh Ngersot Dalem sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Iya betul, sekian tahun yang lalu ya Pak. Kemudian setelah pelantikan saya diminta masuk ke ruang kerja beliau. Wellingnya pada saya, Tri DIY istimewa. UKM dan koperasinya juga istimewa. Kui tanggung jawabmu. Tak kei telung resep mengistimewakan koperasi dan UKM. Termasuk mengistimewakan UKM di Patehan ini Pak. Yang satu, istimewa yang satu, dorong daya juang dan keuletan UKM. Kalau saya melihat UKM di Patehan ini, keuletannya sudah luar biasa. Saya yakin yang buat arem-arem ini sadurunge subuhan wis nggawe arem-arem ini Pak. Luar biasa. Mungkin rasare ini Pak. Di TV. Langsung ketawa ini Pak. Gitu. Juga yang buat apem, yang buat salad, wedang uwo, nastar, termasuk yang buat kumis palsu. Wah, ini lebih tebal dari kumisnya saya ini. Ya, yang pertama daya juang. Daya keuletannya. Dan Ngersot Dalem sudah tidak meragukan ini, termasuk saya. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh UKM DIY termasuk di Patehan, daya serawung, daya kerjasama, daya kolaborasi. Ketika akan dikop begitu, Ngersot Dalem rada ngunjal ambegan. Nek iki aku isih ragu. Jadi daya juangnya enggak ragu, tapi daya kerjasama dan daya kolaborasinya ragu. Lah wong karo konco dhewe, karo tangga dhewe sikut-sikutan kok piye? Saingan. Mestinya kerjasama. Jadi yang diragukan Ngersot Dalem itu justru daya kolaborasi, daya kerjasamanya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Jangan sikutan sama kancane. Janjane kancane itu kan juga temannya. Ya, bukan saingannya. Daya kerjasamanya. Yang ketiga, daya inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sinar. Ada digital, ya digitalisasi. Inovasinya. Cara berdagang saat ini beda dengan cara berdagang 10-20 tahun yang lalu. Itu 3 keistimewaan kita.
daya juangnya tidak ragu. Baru yang kedua, daya kerjasamanya kita tingkatkan dan daya inovasinya. Kita lihat untuk produk-produk ini daya juangnya seperti apa, daya kolaborasinya seperti apa, daya inovasinya seperti apa. Patehan, teh. Orang yang sekitar Jogja saja belum paham janjane teh. Ya. Kalau kita bicara soal yang internasional, kopi yang paling enak dari negara mana? Numero uno, Itali. Ya kan? Saya tanya, apakah ada pohon kopi tumbuh di Itali? Tidak satu pun ada pohon kopi tumbuh di Itali. Sama tadi Pak Lurah, teng mriki niku mboten nonton kebun teh. Enggak masalah. Wong pohon kopi tumbuh satu pun enggak ada di Itali, tapi kalau kita bicara soal teh, soal kopi, ya, brandnya itu Itali, mulai dari kopi bubuk, termasuk mesin-mesin kopinya dari Itali. Jadi Bapak Ibu, yang ini memang harus di brand yang sudah melekat lama, pembuat teh bagi Raja Mataram. Nah itu di brand. Mungkin dari sisi tulisannya, pa, teh, an. Tehnya yang warnanya beda. Atau fontnya lebih besar. Atau fontnya kapital. Yang pa-nya kecil, tulisan kecil. Tehnya kapital, huruf besar. An-nya kecil. Misalnya seperti itu. Misal saja nanti Pak Dandang pakar brandingnya. Nah Bapak Ibu, perkembangan bisnis di dunia ini melewati tahapan-tahapan. Yang pertama itu tahapan bisnis komoditi bumi. Teh ya dijual teh, daun teh. Itu kilo-kiloan atau kintal-kintalan. Nilai tambahnya rendah. Kemudian masuk ke yang kedua, bisnis manufaktur. Teh dikemas. Jadi teh Pendowo Limo, teh Gopek. Itu sudah gram-graman hitungannya. Nilai tambahnya tinggi. Dan yang ketiga, bisnis sektor jasa. Teh dijual di angkringan. Itu mung sak jumput, dikai gula sak sendok, cori jarang panas, 3.500. Padahal modalnya mungkin hanya Rp750. Sudah berapa kali itu? 750 jadi 3.500. Itu jasa biasa. Nah sekarang ini ada era yang disebut era gaya hidup. Era experience. Jadi orang itu membeli pengalaman dan gaya hidup. Gaya hidup ngeteh seperti ala Raja Mataram. Di Patehan misalnya. Apa ya mung trimo 3.500. Nah, ini bisnis gaya hidup. Gaya hidup ngeteh di Jakarta itu satu cangkir bisa 35.000. Jadi tidak 3.500, 35.000 satu cangkir. Tapi ada cerita di balik ngeteh itu. Nah ini yang bisa dikembangkan di Patehan, di branding sebagai tempat ngeteh Raja-Raja Mataram. Disajikan nanti, kalau ngeteh itu nanti judulnya armarem. Nek ngeteh ora sempurna, nek ra nganggo apem. Wah, seperti itu. Jadi kerjasama ini. Ya. Kerjasama ya. Ngeteh kok orang ngapem. Orang ngeteh neng Patehan. Jadi ini ada branding, kemudian kita dorong ngeteh di Patehan sebagai gaya hidup, sebagai experience. Dan tempatnya sudah pas. Ada tempat wisatanya dan alun-alun selatan dekat dengan sini, alun-alun utara dekat dengan sini. Jalan kaki saja pun janjiannya nyampe. Jadi saya pikir luar biasa untuk Patehan potensi-potensinya. Dan kami di Dinas Koperasi UKM DIY siap memfasilitasi antara lain dengan Sibakul. Dinas-dinas yang lain juga nanti siap support. Kominfo support, kemudian Perindak support, Dinas Pariwisata support.
Dinasnya pun kolaborasi ya Pak? Kolaborasi, antar dinas itu kolaborasi gitu. Seperti itu gambarannya Mbak Marta. Oke. Ini tambah loh, ini spesial banget loh. Yang di sini tuh ada identitasnya yang bisa dieksplor lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Gaya hidup. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Tri Saktiana. Itu malah premium ya Pak, kalau premium, yang jadi era gaya itu tadi. Kita mengarah ke di Pateani ya, arahnya menurut saya ke quality tourism. Kalau di alun-alun kidul itu masih mass tourism ya, yang banyak gitu ya. Kalau di sini yang sudah quality tourism, harusnya begitu ya. Ramung 3.500 gitu ya, 15.000 paling ora. Gaya hidup raja ngeteh kan begitu. Karena ada unsur nostalgia dan ceritanya, ada ceritanya asli, nyata. Iya begitu. Nah itu berarti potensi yang sangat luar biasa. Jadi yang kalau disebut Pak Tri Saktiana itu adalah selalu storytelling itu membawa value, meningkatkan ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini tuh biasa ngeteh. Kalau pagi itu anggap juga ngeteh. Nah, tapi ternyata nggak tahu kalau ternyata itu bisa dikemas, bisa dijual, dijadikan komoditas. Jadi nilainya lokal lebih yang tinggi ada lagi. Di sini. Kebayang nggak sih nanti diviralkan gitu ya? Betul. Ngeteh itu sambil kembenan, masuk angin. Ya tapi maksudnya ada ritualnya dulu gitu loh. Seperti tadi disampaikan juga ini arem-arem tuh bikinnya dibilang aja ini harus jam 2 lebih 13 menit. Wah, ngopo kok orang? Ya pokoknya kui simbah biyen nek gawe jam semono. Nek ora dadi. Ora dadi, ora enak. Soalnya orang berarti kok ono lemangan kok rapati enak. Lah kuwi jam 2:20 lek gawe liyane. Nah, alasannya kan gitu ya. Storytelling itu penting sekali. Makanya enggak cuma bikin jual, tapi harus punya prinsip, harus punya konsep yang seperti yang disampaikan tadi, ternyata konsep itu bisa dijual. Iya. Kita beli gaya. Kalau gitu tanya sama Danang deh, dia punya gaya soalnya ya. Boleh dikasih ini dong, gimana caranya biar bener ya, tapi orang tuh banyak beli tuh karena nostalgianya. Mungkin bisa apa aja nih angle-nya nih kalau biar orang tuh tertarik gitu loh kalau di sosial media. Sebenarnya udah diborong Pak Tri tadi ya Mbak Marta, banyak banget influencer loh ini. Kebetulan kurang lebih seperti itu tadi, bahwa emang setiap produk kita harus ada value-nya juga. Jadi harus ada identitas dan dari beda yang lainnya. Jadi punya inovasi yang beda, karena di sini kan sebenarnya banyak banget yang sama, produk yang sama juga. Tapi gimana caranya punya inovasi, yang tadi sambung sama Pak Tri juga harus ada yang membedakan. Dan pastinya caranya adalah kita harus mempromosikannya juga nggak lewat dari mulut ke mulut, dengan sosial media juga. Jadi mungkin Bapak Ibu ini agak gaptek dengan sosial media, ayo mulai dari sekarang, mulai pakai sosmed lagi, mungkin WA ada yang punya atau WhatsApp. Instagram? Ya mungkin yang lebih mudah mungkin punya ya. Itu emang harus punya tim mungkin ya. Kalau itu emang caranya mau nggak mau saat ini emang harus menggayat punya namanya sosmed. Yang kedua juga syukur-syukur kalau emang ada kenalan anaknya atau saudaranya yang mungkin ada influencer yang kenal dan bisa diajak barter produknya, boleh. Karena itu juga tips bahwa selain dari kita juga mulut ke mulut, kita juga harus mempromosikannya dari orang-orang yang emang berkompeten di konten kreator juga. Gimana karena itu barter produk itu? Nanti contohnya mungkin kita dengan beberapa produk Bapak Ibu ini bisa kita juga barter dengan beberapa influencer. Jadi tim saya itu beberapa influencer bisa dibarter dengan produk-produknya. Nanti kita review, itu nanti Pak Lurah kita viralkan. Bisa dibarter loh Pak. Gitu. Jadi nggak gratis loh Mbak, barter. Barter ki piye to Mas? Barter ki koyo wong zaman biyen lho. Nah, jadi produknya diberikan kepada influencernya untuk di-review gitu ya. Feedbacknya dia akan membuat konten dan dengan harapan semoga produknya lebih viral lagi dan lebih dikenal. Dan sebenarnya emang di Patean ini sudah sangat lengkap banget sih Mbak Marta, dengan fasilitasnya, dengan pelaku UKM-nya juga udah sangat bagus banget. Jadi tinggal melanjutkan gimana caranya mengembangkan sosial medianya lebih lagi, lebih giat lagi. Kalau tips singkat biar bisa dilakukan sendiri itu gimana nih? Sekarang ini. Kalau untuk sekarang ini gimana caranya, ya punya sosmed tadi itu gimana caranya menggiatkan tiap hari bikin konten. Tiap hari bikin konten. Minimal satu story atau satu feed bikin, entah di Facebook, entah di Instagram, atau di WhatsApp mungkin lebih tepatnya ya. Karena story di WhatsApp itu juga kalau pertemanannya pembisnis mesti saling membutuhkan kadang. Contohnya tuh produk makanan, produk minuman, atau produk fashion juga bisa. Itu sih
tipsnya sedikit. Ini kita mau cek nih, ibu-ibu siapa yang sudah punya IG khusus untuk produknya? Ayo. Ada. Apa Mbak? Produknya apa Mbak? Nah. Oh ada teh. Teh kerampul. Teh kerampul. Yang mana? Ada nggak di sini? Enggak Oh enggak bawa. IG-nya teh kerampul. Enggak. Sebenarnya nama warungnya sih. Apa Sebenarnya Warung Pamuji. Biasanya kalau ada event-event kita upload di situ. Biasanya kan kita sering dapat tempat gitu di event, di festival atau apa gitu. Cuman udah lama vakum sih kalau ada event aja. Tapi paling enggak ada IG-nya. Oh ada IG-nya enggak nyampur sama yang lain? Enggak. Baru satu Warung Pamuji ya. Ada lagi di sini yang khusus untuk produknya aja. Apa? Jualan. Apa? Davia_jualan. Saya fokus ke roti sama bolu. Oh, bolu roti. Oke. Ya minimal ada berarti sudah ada media yang memang modalnya khusus untuk produknya ya. Tapi jangan salah, benar sekali. Status WA itu juga media yang cukup bisa untuk menggait. Ya? Nah, ada yang suka update status WA produknya, jualannya, angkat tangannya. Ada. Ibu jualan apa biasanya yang belakang? Ya. Apa macam-macamnya. Nanti bingung leher tuku. Sampai statusnya tuh diri kecil-kecil. Sampai nggak kebaca gitu nggak ya. Kebaca. Oke deh. Gitu. Tapi nanti itu salah satu yang bisa diperbaiki ya ibu-ibu ya. Status WA-nya bisa, IG-nya nanti dilihat. Itu apalagi kan visual ya bisa untuk jualan. Tapi ini ada satu ini sekaligus menutup Pak Tri. Ini masih banyak Pak Lurah yang belum ikut Sibakul. Sekali lagi angkat tangan yang belum ikut Sibakul siapa? Nah, PR banget ini di kota, belum pada ikut Sibakul. Mungkin sekaligus closing statement Pak Tri Saktiana supaya beliau-beliau ini ikut Sibakul. Sibakul itu adalah cara kita, cara Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi, memajukan UKM termasuk koperasi di DIY. Jadi skopnya itu DIY. Tidak hanya kota saja, Bantul juga, Gunung Kidul juga, Kulon Progo, Sleman. Kunci dari keberhasilan bisnis kan serawung. Semakin luas serawungnya, potensi bisnisnya akan semakin berkembang. Nah, syarat pertama daftar Sibakul yang penting niat. Kemudian setelah acara ini dengan keluar, sudah ada yang nampani. Nanti di entry, nama usaha panjenengan apa, produknya apa, tempatnya di mana, nanti dipetakan oleh Sibakul. Masalah-masalah yang ada di bisnis panjenengan. Apakah masalah permodalannya, apakah masalah pemasarannya, apakah masalah kualitas produknya, teknologi promosinya, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Koperasi disupport oleh dinas-dinas yang lainnya, nanti memperkuat bisnis panjenengan tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Sinarbiat, kita buat semacam pemetaan. Jenengan tuh di sisi mana kuatnya, di sisi mana lemahnya, levelnya sampai di mana. Nah, nanti kita fasilitasi juga pameran-pameran sesuai dengan leveling panjenengan. Kalau panjenengan sudah levelnya tinggi, jangan sampai ngerebut jatah pamerannya yang masih rendah. Ataupun yang masih rendah, jangan ingin gengsi langsung yang tinggi. Sesuai, nanti ada bimbingan dari teman-teman Dinas Koperasi melalui PLUT. PLUT itu P, pusat, L, layanan, U, usaha terpadu. Disatukan di situ. Yes. Seperti itu Mbak. Baik. Ayo daftar Sibakul mulai hari ini. Nah. Ada satu lagi adalah free ongkir. Nah, dapat free ongkir kalau Bapak Ibu dari Patean, ada yang beli orang Semarang atau mungkin luar Jawa, bahkan ada yang luar negeri juga ya Mbak. Betul. Itu nanti akan difasilitasi free ongkir. Pokoknya hari gini itu kalau orang pesen apemnya 15.000, ongkirnya 20.000 pasti nggak jadi beli. Iya, tapi kalau free ongkir jadi free beli. Free ongkir malah kalau bisa beli 30 biji. Itu dia. Tepuk tangan dong buat Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui dana keistimewaan sudah memberikan banyak fasilitas termasuk juga dana dari yang sudah disepakati
disetujui oleh Dewan, itu banyak banget program-program pelatihan, peningkatan kapasitas untuk termasuk legalitas untuk UMKM. Makanya dimanfaatkan, diraih karena ini memang dibuat untuk Bapak Ibu seluruh teman-teman UMKM. Kita terima kasih kepada narasumber, Pak Tri Saktiana, terima kasih Pak Sinar, Matenun, selalu berpihak pada UMKM. Pak Lurah, semangat terus Pak. Nanti patehannya kita tingkatkan terus. Dan Mas Prince, terima kasih banyak ya. Sukses selalu, nanti komunikasi sama Pak Lurah. Di sini saya nggak ada nangka, adanya arem-arem. Oke. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, semangatnya yang luar biasa, tetap terus berusaha. Boleh tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Dan tidak berhenti, harus ada langkah nyata setelah ini, walaupun langkah kecil, tapi itu akan membuat usaha Anda menjadi naik kelas lebih baik. Jadi kita harus pamit sekarang. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumurajati. Dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita tetap semangati terus para pelaku UMKM di DIY. UMKM naiklah, Jogja istimewa. Kita saksikan tari golek ayun-ayun dari Dimas Diajeng Yogyakarta.